Kisah berdarah di balik kutukan Empu Gandring antara tahta dan cinta. Empu Gandring merupakan salah satu pembuat keris yang paling ampuh dan terkenal di seluruh penjuru negeri, sehingga Ken Arok menemui Empu Gandring untuk membuatkan keris dengan bayaran paling mahal dengan batasan waktu pembuatan maksimal 5 bulan. Tempat terjadinya kutukan Empu Gandring adalah di Blitar, Jawa Timur. Suatu hari di tengah teriknya matahari, seorang wanita cantik dari dunia modern sedang berjalan-jalan ke Candi Plumbangan dan tidak sengaja menyentuh prasasti Panumbangan. Secara mengejutkan, dia kemudian harus melakukan perjalanan waktu di era 1200-an Masehi. Ketika bangun ayu dari tidurnya menjadi Ken Dedes dengan pakaian adat Jawa. Ia pun berteriak dan membuat para pelayan datang menghampirinya. Ia pun segera keluar dari rumah dalam keadaan bingung. Setelah keluar, ia melihat banyak orang berpakaian adat Jawa dan banyak toko-toko yang membuat keris. Setelah bangun, Ken Dedes menjadi sesosok yang lebih pendiam dan menjadi terlihat lebih sedih karena Ayu teringat akan ucapan mantan pacarnya yang mengatakan dia tidak berguna. Di tengah lamunan Ken Dedes atau Ayu, ia melihat Ken Arok yang mendatanginya. Sebelumnya Ken Dedes sudah tertarik dengan Ken Arok. Akan tetapi ketika bertemu kali ini Ken Dedes terlihat bingung dan tidak mengenali Ken Arok. Ken Dedes terlihat sangat terkejut. Seseorang yang hanya ada dalam buku sejarahnya menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Ken Arok yang mengetahui Ken Dedes diam saja. Ia pun menarik Ken Dedes menuju tempat lebih sunyi agar mereka bisa berbicara dengan lebih baik. Adinda sedang apa? Mengapa kau terlihat sangat sedih? Anda siapa? Adinda tidak mengingatku? Ini Kakanda Ken Arok. Apakah Adinda kecewa dengan Kakanda yang belum bisa melepaskan Adinda dari cengkraman Kanjeng Prabu? Ken Dedes semakin tidak mengerti akan keadaannya. Melihat tingkah aneh Ken Dedes, membuat Ken Arok sudah mencari Empu Gandring agar cepat menyelesaikan keris tersebut. Namun hasil keris tersebut kurang memuaskan dan masih dalam tahap pembuatan. Hal ini membuat Ken Arok marah dan menusukkan keris tersebut ke tubuh Empu Gandring. Setelah itu, Ken Arok juga menusukkan keris tersebut ke lumpang di dekat Empu Gandring yang membuat lumpang tersebut menjadi 2. Ken Arok masih penasaran akan kesaktian Empu Gandring. Ia pun menusukkan keris tersebut ke dalam tempaan Empu Gandring yang membuat tempaan tersebut juga pecah menjadi 2 bagian. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk Ken Arok dengan mengatakan bahwa Nak Anggoro, kelak kamu akan mati oleh keris itu. Anak cucumu akan mati akan keris itu juga. 7 orang raja akan mati akan keris itu. Begitulah sumpah Empu Gandring kepada Ken Arok. Ken Arok merasa menyesal telah membunuh Empu Gandring, namun nasi sudah menjadi bubur. Sepulangnya dari rumah Empu Gandring, Ken Arok langsung menemui Ken Umang untuk membicarakan tentang pemberontakannya kepada Tunggul Ametung. Ken Arok terdiam cukup lama melihat Ken Umang yang begitu ia cintai sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Ada perasaan bersalah kepada Ken Umang karena ia ingin memperistri Ken Dedes hanya demi tahta. Kenapa Ken Dedes semakin menjauhiku? Kakang harus pelan-pelan mendekati Ken Dedes. Mungkin karena dia sedang hamil, maka perasaannya mudah berganti-ganti. Kakang harus meyakinkan Ken Dedes bahwa Kakang mencintainya. Tapi aku hanya mencintaimu, Umang. Kakang tidak bisa mencintai Ken Dedes. Yakinlah, hanya dirimu yang aku cintai. Kakang hanya menggunakan dia untuk merebut tahta Kanjeng Prabu, Umang. Iya, Umang tahu. Mendengar kata-kata itu, Ken Arok memeluk Ken Umang untuk menenangkan dirinya yang terlihat berpura-pura tegar di hadapan Ken Arok. Ken Arok sedang berjalan-jalan di kamp militer sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan pembunuhan Empu Gandring, sekaligus merencanakan pembunuhan Tunggul Ametung. Kebo Ijo dari kejauhan melihat Ken Arok yang berjalan sambil membawa keris yang begitu unik.
Ia pun menghampiri Ken Arok karena penasaran akan keris tersebut. Sugeng siang Paduka Ken Arok. Paduka membawa keris yang begitu unik. Tapi kenapa Anda terlihat sangat sedih? Keris yang tidak ada harganya ini kamu bilang unik. Ini sangat berharga Paduka. Jika Anda tidak tertarik dengan keris tersebut, bolehkah saya memilikinya? Gimana ya? Kamu kalau benar-benar tertarik dengan keris ini, kamu tidak boleh mengatakan kepada siapapun bahwa aku memberikan keris ini. Katakan saja bahwa kamu telah membeli keris ini dengan harga yang murah. Baiklah Paduka, terima kasih banyak telah memberikan keris itu pada hamba. Mendengar perkataan tersebut, Ken Arok memiliki ide untuk rencana untuk memfitnah Kebo Ijo atas pembunuhan Empu Gandring dan Tunggul Ametung. Kebo Ijo terlihat sangat senang sekali mendengar perkataan tersebut. Dia tidak sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Ia pun segera mengambil keris tersebut dari Ken Arok dan segera pergi dengan langkah bangga sambil memamerkan keris tersebut kepada teman-teman prajurit Tumapel. Melihat hal itu, Ken Arok segera merencanakan tempat dan waktu yang tepat untuk membunuh Tunggul Ametung. Pada malam hari yang begitu sunyi, Ken Arok siap-siap untuk melancarkan aksinya membunuh Tunggul Ametung. Ia pun diam-diam memasuki kamar Tunggul Ametung. Tanpa pikir panjang, Ken Arok menusukkan keris itu tepat di jantung Tunggul Ametung yang membuat Tunggul Ametung langsung meninggal dalam sekali tusukan. Shh, kamu jangan berteriak. Apakah aku selanjutnya yang akan kau bunuh? Untuk apa aku membunuhmu, Adinda? Aku mencintaimu, Adinda. Apakah Adinda sudah tidak mencintai Kakanda? Adinda sendiri yang meminta Kakanda membunuh Kanjeng Prabu. Aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Sejak kapan aku menyuruh untuk membunuh? Memang benar aku telah terperangkap dalam tubuh ini. Tapi pikiran untuk membunuh tidak pernah ada dalam benakku. Apa yang Adinda maksud dengan terperangkap dalam tubuh itu? Apa Adinda terlalu terkejut melihatku membunuh Kanjeng Prabu di depan Adinda? Apapun yang Adinda katakan, Adinda harus mengikuti perintahku. Adinda harus menikah denganku, sesuai dengan janji Adinda setelah aku membunuh Kanjeng Prabu. Masalah pembunuhan ini, jika Adinda tidak ingin dijadikan sebagai orang yang merencanakan pembunuhan Kanjeng Prabu, Adinda harus mengikuti perintah dariku. Ken Dedes semakin tidak mengerti harus seperti apa agar dia tidak dijadikan sebagai kaki tangan dalam pembunuhan Tunggul Ametung. Dia yang datang dari masa depan merasa hidupnya sangat sial sekali. Waktu subuh telah tiba, Ken Dedes pun mengikuti perintah dari Ken Arok. Ia berpura-pura berteriak untuk menarik perhatian para penjaga. Ada apa Gusti Ayu? Para penjaga pun datang mendatangi Ken Dedes yang tengah berlutut dengan air mata yang mengalir. Ken Dedes pun menunjuk kepada Tunggul Ametung yang telah meninggal dengan keris yang tertancap di dadanya. Ketika melihat hal tersebut, para penjaga langsung memanggil para pejabat Tumapel untuk melihat keadaan Tunggul Ametung. Para pejabat yang mengetahui hal tersebut segera mengambil tindakan untuk mencari dalang di balik terbunuhnya Tunggul Ametung. Tak lama setelah itu, Ken Arok datang melihat keadaan lokasi pembunuhan Tunggul Ametung. Ada apa ini? Kanjeng Prabu telah meninggal dunia, Paduka. Bukankah keris itu milik Kebo Ijo? Aku melihat dia memamerkan keris itu kepada para prajurit Tumapel. Para pejabat di Tumapel pun segera memanggil Kebo Ijo dan para prajurit yang ditunjuk oleh Ken Arok sebagai saksi bahwa Kebo Ijolah yang membunuh Tunggul Ametung. Tanpa menghiraukan pembelaan dari Kebo Ijo, para pejabat Tumapel pun langsung menusukkan keris tersebut ke tubuh Kebo Ijo. Sehingga membuat Kebo Ijo mati seketika akan tusukan keris tersebut. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil alih tahta Tunggul Ametung, serta menikahi Ken Dedes. Pernikahan dengan Ken Dedes hanya semata-mata karena ramalan dari Loh Gawe bahwa Ken Dedes akan melahirkan raja-raja hebat. Akan tetapi, cinta dari Ken Arok hanya untuk Ken Umang. Meskipun Ken Umang tidak secantik Ken Dedes, tapi dia mencintai Ken Umang dengan setulus hatinya. Saat pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes,
Ken Umang turut membantu mempersiapkan pernikahan mereka. Berbagai macam barang-barang untuk melamar Ken Dedes dipersiapkannya satu persatu. Ada perasaan sakit yang pelan-pelan menusuk hati Ken Umang. Dia harus mengikhlaskan pria yang dicintainya menikah dengan orang lain, karena status kastanya yang rendah tidak bisa melahirkan anak yang hebat. Upacara pernikahan berlangsung, Ken Umang hanya bisa melihat dari kejauhan suami yang dicintainya menikahi orang lain. Tapi, cinta tidak mengenal kasta dan kejelitaan raga saja. Ken Arok yang telah memperistri Ken Dedes, wanita tercantik di Tumapel, tetap kerap mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih, Singosari. Candi itu telah menjadi saksi akan besarnya cinta mereka berdua. Dari hasil cinta Ken Arok dan Ken Umang tersebut lahirlah 4 orang anak, salah satunya yaitu Toh Jaya yang akan menjadi korban dari Sumpah Empu Gandring. Beberapa bulan setelah pernikahan Ken Dedes dan Ken Arok, Ken Dedes melahirkan anaknya bersama Tunggul Ametung yaitu Anusapati. Saat itu juga, Ken Arok mampu mengalahkan kerajaan Kediri. Kekuatan Ken Arok semakin tidak terkalahkan dan mendirikan kerajaan Singasari. Meskipun Ken Arok sudah mendirikan kerajaan sendiri, akan tetapi Sumpah Empu Gandring masih terus membayangi Ken Arok hingga anak-anaknya telah tumbuh besar. Selang berjalannya waktu, sikap Ken Arok yang berubah dan tidak lagi menyayangi Ken Dedes lagi. Hal itu membuat Ken Dedes mencari tahu tentang suaminya yang sering pergi tanpa sepengetahuan dirinya. Saat menanyakan keberadaan suaminya kepada dayang istana, ia baru mengetahui bahwa Ken Arok sering menemui Ken Umang di sebuah candi. Setelah itu, ia merenung mengenai kisah hidupnya yang berantakan sejak dia terlempar ke dunia ini. Akhirnya dia mengungkapkan apa yang telah terjadi kepada anaknya Anusapati. Pantas saja Romo tidak pernah menyayangi diriku, dan dia memberikan tahta kerajaan kepada adikku. Ternyata selama ini aku adalah anak tirinya. Kenapa Romo tega sekali sama saya, Bu? Jangan hanya menyalahkan Romo, Nak. Ibu juga telah salah mempercayai dirinya selama ini. Jika saja dulu ibu tidak mengikuti keinginannya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Apa maksud ibu? Romomu yang sebenarnya telah dibunuh oleh Ken Arok, Nak. Dia dibunuh dengan menggunakan keris. Mendengar hal itu, api dendam Anusapati semakin membara. Ia ingin balas dendam kepada Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Ia pun meminta keris yang disimpan oleh ibunya untuk membunuh Ken Arok. Di tempat yang lain, Ken Arok sedang berduaan dengan Ken Umang. Ia melihat Ken Umang terlihat murung. Kamu kenapa, Umang? Aku takut anak sulung kita akan jadi korban dendam turunan Tunggul Ametung. Semua ini akan menjadi tanggung jawabku, Umang. Kamu tidak perlu khawatir. Ken Umang hanya diam saja. Ia merasa terlalu rendah di hadapan Ken Dedes sang Nareswari Putri Empu Purwo yang telah menghantar Ken Arok menjadi penguasa Tumapel. Anusapati yang telah membawa keris tersebut, mencari pembantu yang bersedia untuk membantunya membunuh Ken Arok dengan imbalan yang sangat besar. Ki Pangalasan pun menjalankan perintah Anusapati saat Ken Arok sedang makan malam. Dia diam-diam masuk ke rumah Ken Arok, namun Ken Dedes yang melihat Ki Pangalasan masuk pun berpura-pura tidak mengetahuinya. Dia hanya melihatnya dari kejauhan. Ken Umang yang memiliki firasat buruk akan suaminya itu, segera berlari ke dalam istana Ken Arok. Saat sampai di istana, ia melihat Ken Arok sedang sekarat dengan keris Empu Gandring yang tertancap pada tubuhnya. Kang, kenapa Kakang bisa seperti ini? Sudah Umang bilang, Kakang harus selalu hati-hati. Maafkan aku, Ken Umang. Aku tidak bisa menepati janjiku padamu. Aku akan selalu mencintaimu, Ken Umang. Kakang. Kakang. Jangan tinggalkan aku, Kakang. Kisah tragis kutukan dari Empu Gandring ini tidak berhenti di sini saja. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu,
Anusapati kemudian menusuk Ki Pangalasan dengan keris Empu Gandring. Ken Dedes yang melihat hal tersebut, membuat perasaannya campur aduk. Dia berpikir apakah yang dilakukannya sudah benar? Mungkin jika hal ini terjadi di masa depan, ia pasti sudah mendekam di dalam penjara. Akan tetapi, api cemburu yang menyelimuti dirinya membuatnya lupa akan semuanya. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati yang kemudian dinobatkan sebagai Raja Singosari juga harus mengalami nasib yang sama dengan kedua ayahnya. Ia mati terbunuh saat sedang menyaksikan sambung ayam bersama Tohjaya. Tohjaya membunuh Anusapati karena dia adalah anak selir dan mengetahui ayahnya telah dibunuh saudara tirinya tersebut. Selepas membunuh Anusapati, Tohjaya menjadi raja di Daha. Lagi-lagi kutukan tersebut juga harus dialami keturunan dari Ken Arok itu. Tohjaya dibunuh oleh Ronggowuni anak. Dia coba dibunuh dengan tombak, kemudian dia melarikan diri dengan menggunakan tandu. Akan tetapi orang yang memikul tandu tersebut tersandung sehingga membuat Tohjaya marah karena hal tersebut merupakan hal buruk bagi dirinya. Dalam pelarian tersebut, Tohjaya akhirnya meninggal di tangan pengawalnya sendiri dengan keris Empu Gandring. Terakhir para ahli menafsirkan jika keris itu diambil alih oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa. Untuk memusnahkan keris itu dibuang di kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Sebenarnya keris ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Apakah keris tersebut benar-benar sudah lenyap?